alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Anta babullah wa babu ghaib la yadkhulu. Ya Rasulullah, ashhadu annaka anta waliyyun fid dunya wal akhirah. Asbiq alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafa'atik fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, anta habibur rahman, iftah lana abwabar rahmatik wa sahil lana abwabar rizq fid dunya wal akhirah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya maka dapatlah kita berkumpul di majelis ini demi memperdengari ceramah agama dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperdengari ceramah agama ini, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Salawat dan dari jahiliyah kepada alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil azizil hamid wa ila siratil mustaqim. Yang mulia Ananda Ustadzul Kiram Manhuri selaku pimpinan majelis ta'lim, yang mulia dan dimuliakan Allah, para habaib, qari dan qari'ah yang mulia dimuliakan Allah, para alim-alim ulama, para guru-guru agama yang terhormat, kepada Bapak penjabat pemerintah, terima kasih kepada panitia dan pengacara yang memberikan waktu kesempatan kepada diri pribadi saya untuk menyampaikan ceramah agama di dalam rangka peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sungguh terdapat pada diri pribadi Muhammad itu sebagai contoh tauladan yang bagus atau yang baik. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam selalu berkata dan berbicara, aku cinta Muhammad Rasulullah. Apakah kecintaan terhadap Muhammad itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau dia berbicara cinta Rasulullah, cinta Muhammad, tentu dia akan mengenal diri Muhammad itu. Kalau dia tidak mengenal diri Muhammad, berarti perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila dia mengenal diri Muhammad, baru dikatakan dia itu beriman kepada Rasul. Kalau dia mengenal Muhammad Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Bukhari, al-wailu liman layam yaumil qiyamah. Celaka bagi mereka yang tidak mengenal aku di dunia. Banyak orang yang mengatakan
dirinya umat Muhammad. Banyak orang mengatakan, aku beriman kepada Muhammad, aku percaya kepada Muhammad. Apakah beriman itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau kita tidak mengenal Muhammad, belum kita lagi musyahadah kita terhadap Muhammad, itu tidak benar. Sia-sia kita memperingati Maulid kalau tidak hadir Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengenal diri Muhammad, Allah berkata yuhibbukumullah, baru kita benar musyahadah kita, benar kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai contoh teladan yang baik. Apakah kita sudah mencontoh? Karena Muhammad mengajarkan manusia bertuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kemana mengalamatkan amal kita? Kemana kita mengalamatkan amal kita? Awaluddin ma'rifatullah, awal manusia berislam, awal manusia beragama mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah berfirman di dalam surah Bani Israil ayat 72 Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fi akhirati a'ma wa abdalus sabil. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak tahu dengan aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, bahwa di akhirat a'ma, maka di akhirat pun mereka tidak mengenal, maka di akhirat pun mereka tidak melihat, maka mereka di akhirat pun mereka tidak tahu. Wa adalus sabil, begitu Allah mengancam, yang paling sesat jalan. Kalau Allah mengatakan sesat, siapa yang bisa membenarkan? Barang siapa yang tidak mengenal Allah, berarti syahadat dua kalimahnya itu palsu. Berarti syahadat dua kalimahnya itu bohong. Batal musyahadahnya. Setiap hari manusia berbohong kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua kali berbohong, satu kali salat. 5 kali, 10 kali sehari berbohong terhadap Allah. Rasulullah diajarkan Allah bertauhid dulu, mengenal Allah dulu, baru beliau mengajarkan adab, baru beliau mengajarkan adab. Selama 13 tahun 6 bulan 23 hari Rasulullah berada di Mekah, mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia bertauhid, tahu Allah, mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, berarti manusia sama dengan binatang. Hadis kursi, Allah berkata dalam hadis kursi, man kharaju nafsun bi ghairi dzikrillahi ta'ala fahuwa mayyitun mislul hayawan dunal bakari wa wal khinzir. Begitu Allah mengatakan dalam hadis kursi, barang siapa yang tidak tahu yang keluar itu bahwa yang keluar masuk pada lubang hidungnya, tidak tahu bahwa itu zikrullah, bahwa mayitun, sesungguhnya beliau mati, mislul hayawan, bagaikan binatang. Dunal bakari bukannya sapi, wahwal hinzir, babi. Nabi mengatakan hinzir dalam hadis kursi. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu berat. Tidak semudah membalik telapak tangan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Islam indan nas, tetapi kafir indallah. Karena Allah mengambil kesaksian pada jiwa baru raga. Jiwa dulu bersahadat kepada Allah. Jiwa dulu mensaksikan Allah, baru mulut. Karena Allah memberikan kepada manusia cuma dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku memberikan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Apabila dia tidak tahu Allah, hukumnya fasik. Maka apabila fasik, takwa tidak akan ada. Hanya satu, bila hari malam, maka siang tidak ada. Siapa orang yang duduk di makam Muhammad? Ya. Ilmunya Muhammad itu tahu kita. Itu abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini orang yang mengenal akan diri Muhammad. Justru itu malam ini saya beri judul Muhammad kejahiran Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad huwal awwal wal akhir. Muhammad na awal, Muhammad na akhir. Itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian adalah kejahiran Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada ahlul bait, kepada ahlu suffah, murid-murid Nabi yang tekun kepada Nabi belajar. Andai kata Allah Ta'ala hadir di tengah majelis kita, menanyai satu persatu, "Marabbuka?" Bagaimana saya menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, "Allahu Rabbi," Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan. Allah itu cuma nama, Ismul Kasrah, Ismul Kabir, nama kebesaran wujud. Setiap ada nama, tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Setiap ada nama, tentu ada wujud musamma yang punya nama. Siapa yang punya nama? Itu yang wajib kita ketahui. Setiap kurang akil balik wajib mengetahui di dalam kitab Parkunan karangan Haji Siddiq, wajib mengetahui akil balik zat Allah Ta'ala dan mengisbatkannya. Di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Pelimbang, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juz awal sarahnya halaman 6, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Dalam kitab Ar-Ruh karang Ibnu Qayyim, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Kitab Futuhatul Makkiyah juz awal, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Kitab Nazkiyatun Nufus, semua kitab tauhid, wajib yang akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Sekarang dia ini bukan akil balik lagi, ada yang 70 sudah tahu Allah Ta'ala.
Tanya diri kita di rumah. Saya ini sudah 60 tahun umur, sudah tahu kalau Allah Ta'ala itu siapa. Kalau bapak saja tidak tahu, apalagi istri bapak dan anak bapak. Kemana mengalamatkan amal? Kemana mengalamatkan amal kan biasa? Kemana mengalamatkan selawat? Kemana mengalamatkan habusi? Kalau pengen kada kenal Allah, kada kenal Muhammad. Kemana mengalamatkan? Sebenarnya malam ini bukan saya yang ceramah, Guru Irian. Saya undangan di di sangat-sangat. Cuma karena Guru Irian berhalangan, karena di sini beliau ini termasuk murid ulun. Jadi ulun kasihan juga kan ada pembicaranya. Ya. Jadi ulun sebenarnya cuma karena ada ulun mengisiakan. Ulun sudah bolak-balik Samarinda kurang lebih 6 tahun lebih sudah. Setiap tanggal 5, tanggal 6 saya datang. Mampir dulu di Bubulu sini. 2 hari atau 3 hari. Baru ke Samarinda. Sudah hampir 6 tahun lebih sudah. Saya memberikan pelajaran agama tentang tauhid. Saya tidak pernah mengajarkan selain bertauhid. Untuk apa beramal? Untuk apa menyembah Allah? Belum tahu Allah. Untuk apa beribadah kalau tidak tahu alamat? Kemana mengalamatkan amal Bapak kalau tidak tahu Allah? Kama alimkum takunu ta'lamun. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Aku sudah ajarkan sejak Nabi Adam. Tetapi kamu belum mengetahui. Kenapa? Belum belajar. Coba belajar. Tentu tahu. Kalau akil balik wajib tauhid Allah Ta'ala dan menisbatkannya. Kenapa sekarang kita sudah tahu Tuhan 60-70 tahun. Tanya diri. Jangan menanya orang lain. Tanya diri. Saya ini umur 60-70 tahun. Sudah tahu Allah Ta'ala. Allah itu siapa? Jujur dengan diri. Kalau Bapak tidak jujur dengan diri, apalagi dengan orang lain. Dengan diri sendiri belum jujur. Apalagi dengan orang lain. Jangan malu. Kalau di majelis taklim saya sudah banyak di sini termasuk Pak Mahir ternama. Itu ada salah seorang ulama 38 tahun mengaji di Saudi Arabia sana. Sampai diangkat sana jadi guru besar di Saudi, Syekh. Masih nggak malu ngaji dengan saya setiap minggu datang. Syekh Asqalani, Syekh Rusdi. 38 tahun di Saudi. Satu orang 3 pikul setengah buat kitab. Nggak malu dia ngaji. Nggak malu. Bapak malu, tapi Bapak kemana melamatkan amal? Kalau Bapak tidak kenal Allah, bagaimana Bapak bisa mendapat ridha Allah? Yang menyelamatkan manusia hanya Allah. Surah Ar-Rahman ayat 7. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Jadi dia orang yang mengenal Allah pasti selamat. Tidak ada yang kada pasti. Nang kada pasti itu janji manusia. Kalau janji Allah, innaka la tuhlikul mi'at. Tuhan tidak buka janji. Sekarang kadang-kadang masyarakat bila ada orang bisa ceramah dikatakan alim. Kalau ada bisa baca kitab alim, belum tentu. Kalau alim hanya satu, orang yang mengenal sifat Allah. Bila tidak mengenal sifat Allah itu baru guru. Itu ustaz, bukan alim. Orang alim. Alim sifat Allah yang berapa? Kudrat terhadap ilmu. Al-alimu habibullah walau kana fasikan. Orang alim kekasih Allah sekalipun fasik pada dunia. Dunia fasik, tapi dia kasih Allah. Apakah Allah masukkan neraka? Tidak. Wajahilu aduhullah walau kana abidan. Orang jahil musuh Allah aduhullah walau kana abidan, sekalipun beribadat. Tapi dia akan mengenal Allah aduhullah. Beribadat sendiri. Bagaikan Bal'am bin Ba'ur 300 tahun beribadah ahli neraka. Sampai Bal'am memprotes Allah.
silahkan kalau ada kiai buka kitab Ihya juz awal. Memprotes Allah Bal'am, kada adil. Saya 300 tahun beribadah. Betul kata Allah, ini amal kamu. Ya Allah, aku ingin masuk surga, ingin ke surga. Tidak cukup bayar, surgaku mahal. Tidak. Surgaku mahal, tidak bisa dibayar dengan amal. Surgaku dibayar dengan ridha. Baca surah akhir surah Al-Fajr. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhul jannah. Apakah pahala? Satu ayat dalam Al-Quran tidak pernah ada Allah mengatakan pahala masukkan ke surga. Tidak ada. Bal'am protes. Kata Allah, Bal'am, coba ambilkan mata ikan itu. Ini mata siapa Bal'am? Diam Bal'am. Ini mata ikan Bal'am mana? Ini mata kamu. Tapi besarnya punyaku. Ini telinga kamu, samanya punyaku. Ini mulut kamu, kalamnya punyaku. Mulai kudrat sampai kalam itu punyaku tuh. Punya saya, kata Allah, bukan punyamu. Sekarang amal kamu 300 tahun. Timbang dengan mata. Setelah ditimbang. Terlempar amal yang 300 tahun. Hanya sebiji mata. Berteriak Bal'am protes Allah. Ada adil Allah. Dijawab Allah. Surah Al-Kahfi ayat 9. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru anta dari kalimati rabbi walau ji'na bimisli madada. Andai kata Bal'am, air laut engkau bikin tinta untuk menulis kalimat Allah, Allah, Allah. Sehelai rambut kamu tidak cukup bayar. Bagaimana air laut bikin jadi tinta untuk menulis kalimat Allah, 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 Allah. Bahasa Banjar Bali orang Allah. Satu helai rambut kamu tidak mampu bayar, silahkan kau masuk ke dalam neraka. Kakal Bal'am bin Auf, Bal'am bin Ba'ur di neraka. Silahkan kiai buka kitab Ihya Ulumuddin juz awal. Kurang yang mengenal Allah. Tugas kita ini kesaksian. Kalau belum beres kesaksian, salatnya tidak benar. Puasanya tidak benar, hajinya tidak benar. Kuncinya kita kesaksian. Kita ini sebagai saksi di dunia ini. La ilaha illallah tiada diri. La ilaha illallah tiada wujud. La ilaha illallah mengandung syahadat tauhid. Arti mengandung itu bejianan alias hamil. Belum jahir Tuhan. Setelah Muhammadur Rasulullah, nyata Allah ada. Kata Allah, kalau kada kau Muhammad kada nyata aku. Kalau kada engkau mata kada aku. Mama katakan aku ada nikah. Bahasa Banjarnya, ya tahu kamu tuh ya kamu. Coba kita baca dunia. Siapa bilang Allah ada? Justru itu Muhammad Rasulullah. Apabila orang sampai makan Muhammad, ilmu Muhammad, Rasulullahnya. Hah? Ilmu Rasulullah boleh juga. Karena sifat Rasulullah itu empat. Sidik, amanah, tablik, fatanah. Apabila kita ada lengkap empat nih, salat kita tidak ada artinya. Sidik benar, amanah kepercayaan, tablik menyampaikan, amanah pintar. Salah satu saja kurang, tidak sah salat. Kalau berbicara, asyhadu an la ilaha illallah, anak kecil pun bisa. Orang dusun mana aja bisa. Tapi apakah syahadat mulut yang dipakai Allah? Allah tidak memakai. Allah tidak memakai syahadat mulut. Buka surah Al-A'raf ayat 172. Silakan sampean buka nanti. Baca tafsir. Yang diambil Allah itu jiwa. Aku mengambil kekesuan jiwa. Jiwa kita. Nambah syahadat kepada Allah itu jiwa, bukan mulut. Alastu birabbikum. Bukankah aku di Tuhan kamu? Begitu Allah mengatakan. Maka si jiwa menjawab, qalu bala syahidna. Betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi bahwa engkau Tuhan kami.
Surah Al-A'raf ayat 172 Al-Quran. Sekarang kita nang diandalkan ya kalimat. Pernah saya tahun 2003 tadi melaksanakan haji plus di bawah orang. Kebetulan di pucuk Masjid Makkah itu dekat Safa itu setiap zuhur melaksanakan ceramah. Puluh ini datang 2 kali 3 kali bertanya. Puja orang bahasa Indonesia, Ustaz, saya ingin tahu syahadat Ustaz. Dengan lantang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sudah tahu saya Ustaz. Itu cuma bacaan. Bacaan syahadat itu bukan syahadat. Itu hanya bacaan syahadat. Tanya lagi saya satu. Pak Ustaz, saya ingin tahu syariat. Dia mengatakan syahadat sembahyang puasa zakat haji itu hukum syahadat. Itu hukum syariat. Bukan syariat. Saya ingin tahu syariat. Alhamdulillah 2 pertanyaan yang kami bisa dijawab. Saya ingin tahu. Setelah jam 8 malam selesai Isya, lebih jam 9, Ustadz ini berdua dengan anaknya datang ke penginapan. Kebetulan saya di Tiga Utama situ. Kan khusus orang haji plus itu kan khusus. Bayarnya aja 50 jutaan. Tanya. Si Ustadz Kabir ini datang kepada kita. Saya mau menyampaikan. Tapi ada satu syarat. Pertama, sampean bersumpah bahwa sampean tidak boleh mengajarkan itu. Yang kedua, bayar 2.000 rial. 1 rial 2.500 berarti 5 juta. Ustadz Kabir setiap hari berbohong. Seorang kiai setiap hari berbohong. Kalau kita tidak tahu Allah, untuk apa kita mengajarkan ilmu? Untuk apa kita mengajarkan? Kita aja belum biris bertuhan, sudah berani jadi imam di masjid. Mau kemana membawa makmum? Belum ada SIM sudah berani nyetir. Bagaimana nasib penumpang? Bayar 2 juta, 5 juta. Setelah ulun ceritakan, menangis beliau. Habib Muhammad Abu Gais Al-Husain kan sidin. Menangis beliau. Alhamdulillah umur sidin hampir 90 tahun. Belum tahu Tuhan. Belum tahu Tuhan. Saya pernah ngaji di Mekah. Diberi 3 kitab oleh Raja Pat. Pertama Syarah Bukhari karena Fathul Bari 14 juz. Yang kedua Umdatul Qari itu 25 juz Syarah Bukhari. Yang ketiga Tafsir Al-Maraghi 10 juz. Itu hadiah Raja Pat. Kadada PNPL bertemuan. Tahun 2000 saya sampai ke Hadramaut sampai Mahluk 43 hari di tempat Habib Salim Al-Mulaqab bil Idrus. 43 hari saya Mahluk sana. Kada bertemuan. Pada ulun sudah di sini karena ilmu dari abah, ilmu dari kaki ulun. Sampailah setiap hari itu membilangi syahadat orang aja. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Pian membilangi punya orang aja. Punya pian mana? Ini istri orang, ini mobil orang. Mobil sampean mana? Itu yang sering dikatakan orang sasat. Di Kalimantan Selatan ulun pernah disidang 4 kali, dihadiri 243 ulama yang menghadiri. Ini ada kasetnya pernah di kota Mangrove ini dijual. 243 ulama termasuk Jakarta. Alhamdulillah satu pun nggak tahu Tuhan. Bagaimana pian nggak tahu Tuhan? Nah, angkat bawa kitab 7 biji kitab. Wajib akil baik tauhid Allah Ta'ala. Benar? Benar. Angkat lagi. Ini wajib tahu benar? Benar. Sampai 7. Sekarang saya bertanya kepada Bapak.
Mana hajat Allah tak itu? Alhamdulillah dan tahunya. Nah, bapak ini bukan ulama. Bapak ini masih anak kecil, bukan tipe saya untuk dialog. 243 beredar kasih TPN, jangan sampai di Antv dan Indonesia. Orang hendak menutup ulun bacaan, bisa. Kalau memang kenyataannya silakan. Tapi sekarang, alhamdulillah, Banjarmasin tingkat 2, tingkat 1 lan pusat mendukung ulun. 1 minggu setelah sidang, ketua MUI harus berhenti, diberhentikan orang. Nah, ulama saja tidak tahu Allah, bagaimana makmum? Ulama aja yang matinya susah, bagaimana makmum? Bagaimana murid? Ulama mau mati, yang memandang susah, apalagi yang merasakan. Silakan Bapak dibuka surah Al-Qiyamah ayat 23. Wujuhu yawma idzin basyirah. Kemudian surah Al-Qiyamah 19, wujuhu yawma idzin nadirah. Bagaimana orang mukmin mati, orang Islam mati yang benar? Tenang. Bagaimana orang matinya susah? Walaupun kiai sah matinya kafir. Itu bahasa Quran dia. Kita ini, manusia ini, Allah akhir kehidupan lebih baik daripada awal. Lain tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kalau tumbuh-tumbuhan dan binatang awalnya bagus, kan kepada Adam. Ya, anggota tubuh ikan itu namanya kodratku, hati ikan itu iradatku, akal ikan itu ilmuku, ruh ikan itu hayatku, telinga ikan itu samaku, mata ikan itu darku, mulut ikan kaku. Sempurna. Hah? Wujud artinya Adam, wujud artinya ada. Lawannya Adam, artinya dia tuh Adam, dia berada. Kenapa manusia sombong berada? Harus bertemu Adam. Adam awal manusia dijadikan Allah. Pernah lah kan sudah ayatnya. Wujud artinya ada. Orang kampung itu belajar sifat 20. Kalau asal orang Banjar aja. Wujud artinya ada. Wujud bahasa Arab berarti kita ada. Lawannya ada, Adam pada ada. Apabila Allah ada, Adam pada ada apa? Bila Adam ada mengamputi hak Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wal hurad bina wahya sifatun sabatun. Ikan akan kubakar neraka. Merabuti hakku. Lalu matinya. Nah, matinya susah. Seorang kiai aja matinya susah. Ini namanya sesat di waktu siang. Seorang kiai mati busuk itu sesat di waktu siang. Ada sesat di waktu gelap. Bapak Islam, mama Islam, dikiranya dirinya Islam, jok listrik konslet. Hah? Inna dina indallahi Islam. Setiap maghrib dilanggar-langgar di masjid dikatakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah itu di sisi Allah. Islam itu bukan di sisi manusia. Nah, dari di sisi manusia aja hendak nikah masuk Islam. Sadar la ilaha illallah wa asyhadu mudahnya jadi orang Islam. Ulun pernah waktu di Makkah membeli hadis qudsi ya. Kembali segini 2 juz. Di situ Nabi pernah mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, panggil keturunan 999. Ya Nabi, untuk apa? Akan kumasukkan ke dalam neraka. Hanya satu akan kumasukkan dalam surga. 999 selamat." Setelah mendengar ayat itu, Nabi kita mengisahkan sahabat-sahabat yang menangis. Berarti banyaknya mana neraka. Nabi berkata, satu helai bulu lembu yang putih terdapat pada lembu hitam, itu hanya umatku. Banyak neraka.
Hah? Cuma kalau orang nang pesantren tahu apa tafsir Islam? Salama yusallimu tasliman. Tafsir itu? Arti taslim selamat. Kalau busuk mati selamat kada? Kada selamat. Ngangnya berarti kada Islam. Hah? Kada Islam lah. Salama yusallimu tasliman. Silakan orang pesantren atau guru-guru pesantren atau kiai. Tasrik. Ulun bisi pesantren sudah lebih 2000 muridnya. Ulun bangun 10 Muharram tahun 84 di Maktapura pesantren Ihya Ulumuddin. Pribadi ulun seorang. Ulun kada marima sumbangan pemerintah. Sering pemerintah menyumbang, maaf. Saya nerima. Karena saya kurikulum pendidikannya di bawah Rabita, tidak mau di bawah departemen. Satu saat akan dikuasai orang, tidak mau saya. Kalau sudah saya mati terserah. Sekarang lebih 2000 murid pesantren Ihya Ulumuddin. Jadi kau bisa tafsir itu ulun kalau bahasa Indonesia ini kada ahli karena ulun sampai kelas 6 SD aja sekolah pesantren sama anak saya tuh yang namanya Tangsi itu kada bisa nulis bahasa Indonesia karena sejak kecil pesantren. Nah, coba tasribakan salama yusallimu taslim selamat, buka kitab Ihya juz awal. Selamat. Kalau busuk enggak. Sekarang kita buka surah Waqiah. Manusia di yaumil masal terbagi dua golongan. Pertama golongan yaumal yamin. Itu buka surah Waqiah. Yang kedua golongan yaumal simam. Yaumal yamin golongan amal ibadah di dunia diberikan dengan tangan kanan, dengan lemah lembut. Gambaran orang ahli surga. Yaumul simal, gulungan amal dunia dilimpar dari belakang dengan ke sebelah kiri. Allah sangat marah, menggambarkan orang ahli neraka. Orang ahli neraka kulit dan daging berpesan pada tulang belulang. Jadi bila dalam kubur itu mati buruk, neraka. Raudatun min riyadil jannah hufratun min hutarnilan. Hadis. Jadi bila busuk dalam kubur itu neraka. Itu neraka tak? Quran baca surah Waqiah. Ulun umur 13 tahun hafal Quran. Karena ayah saya kiai, kayak saya kiai. 13 tahun sudah. Anak ulun namanya Tansi itu hafal. Hah? Kalau matinya busuk, maka itu penghuni neraka. Oleh sebab itu, setiap tahun kita memperingati Maulid, setiap tahun kita Isra Mi'raj. Apakah kita kada lebih baik kaji ulang tentang keislaman kita? Kaji ulang tentang Islam kita. Sampian dengan saya sama, bukan saya lebih pintar ada, bukan saya lebih tahu ada, bukan saya lebih bisa ada, cuma kebetulan Allah mengamanahi, hanya amanah Allah aja, bukan saya lebih pintar, lebih tahu, lebih benda, sama dengan saya, tidak beda, cuma yang berlain itu satu saja, inna akramakum indallahi atqakum, tidak bisa takwa kepada Allah mengenal Allah. Ya ayuhan nas, umum Allah memanggil manusia. Hai manusia, kada SBY, hai kada musim kerja. Ya ayuhan nas, surah Hujurat ayat 13. Silakan buka. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku menjadikan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Hendaklah kenal mengenal. Jadi kok ada kisah sombong menyombong doang. Ada. Sebab yang belang ngulon. Habib Husin sudah belang 1/24 jam belum pernah berkunci pintu. Belum pernah tamu menunggu. Ulun lebih menghormati tamu. Baru biar berbunyi, ulun sudah duduk di kursi. Dia kata, oh si Din masih guring. Kada pernah. Karena ulun tahan biar nih, menyaksikan tahan 3 hari sini sampai pagi tahan duduk. Asal ada rokok aja, rokok biasa 5 biji semalaman. Tapi beliau tukang-tukarakan dan bapak ayah ini ada tukang-tukarakan.
Visi pabrik orang. Jadi sama dia. Disuruh kenal mengenal, bukan disuruh sombong menyombong. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu sambungan ayat tadi. Siapa yang paling mulia di antara kalian? Orang yang takwa. Takwa itu tidak bisa kecuali mengenal Allah dulu bisa takwa. Tak tawaddu, qaf, qanaah, wara, ya yakin. Harusnya ya itu tidak ada. Takwa 3 huruf. Kenapa bakal ada ya? Karena ini ya ini mutakalim wahdah ngarannya. Kecuali yang pesantren yang tahu, belakang pesantren nggak tahu tak? Sudah kan? 1 juta manusia belakang pesantren nggak tahu bahwa ya itu mutakalim wahdah namanya. Ya takwa itu 3 huruf aja. Tak, qaf, wow, takwa. Lalu di ujungnya ada ya. Ya mutakalim wahdah namanya. Yakin. Dia hendak yakin belum tahu di Allah. Allahu Akbar. Kegenangan pacaran. Dia hendak khusus salat. Karena apa? Belum yakin, belum bulat. Karena apa? Belum bisa mengarahkan amal. Kau sudah kenal Allah. Lon ceramah di Jakarta. Dulu kada ingat siapa di Jainuddin Lom Jakarta. Menurut kasih 1 juta umat, Jainun Injit, kalau ingin bertemu Allah, PJ nomor telepon 24434, 2 subuh 4 zuhur 4 asar 3 pagi 4 isya. Begitu Jainun Injit bertahan. Ajaran Jainun Injit bertentangan dengan Quran. Dulu pada ingat pada sini ada di bawah. Tapi kan sudah tersurong-surong sudah, apa ya sudah bertentangan dengan Al-Quran. Setiap orang berterima jauh. Nah, kalau berikatnya ada berdoa. Allah menjawab dalam Al-Quran. Nah itu Pak Kiai, hati-hati Kiai itu banyak banget masalah. Siapa yang ada senang? 1 juta umat bergelar. Kalau ulun nggak ada, 1.000 nggak ada bergelar di 1 juta. Tapi alhamdulillah bertentangan dengan Quran. Allah menjawab dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku yang Muhammad bertanya tentang aku, jawab fa inni qarib. Aku teramat dekat kepada hambaku manusia. Perlukah kalau dekat itu berteleponan? Wow, ini namanya gila kesiangan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Begitu Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat leher. Dekat daripada urat leher nih, karena terlalu dekat. Kalau kita melihat, nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah serta kamu. Di mana kamu di situ Allah? Ikam bahira Allah 4 juga. Coba pun Allah ada 4. Kata ikut bisa kata keluar. Tadi bisa. Ayat lah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah serta kamu. Di mana kamu? Kamu lari Allah 4 lari. Kamu mati Allah berjalan. Nah, ada mau jadi ikut. Wafi ampusikum apalakum silun. Di dalam diri kamu aku, kenapa kamu tidak memperhatikan? Justru itu disuruh Nabi mengenal diri. Jadi kita ini kadang-kadang ulun ini merasa harap pintar pian kada, harap ulun kada, sama kita sama, tidak ada nang berbeda tuh hanya ilmunya saja, Jadi tidak ada caci mencaci itu. Ada suatu kisah. Sayyidina Ali zaman khalifah dicaci orang Sayyidina Ali ini, dicaci, dibentak-bentak, diberserah-serah. Sayyidina Hasan ini mencabut ke pedang. Bapak sih diam saja dicaci orang. Sekarang bapak kan khalifah, bapak berkuasa. Apa jawab Ali? Turunkan pedangmu. Saya bertanya kepada Hasan, saya ini potongan pencaci. Apakah saya sekolah di sekolah pencaci? Begitu Ali bertanya. Tidak. Ayah disekolahkan sekolah Muhammad. Ayah disekolahkan Ahmad. Ayah disekolahkan sekolah yang mengajarkan adab, tidak berbicara kecuali baik. Seorang penguasa yang paling berani. Beliau demikian. Sekarang kita dicaci orang. Kadang-kadang nang mencaci itu sudah salah. Nang mencaci itu sudah salah. Kalau kita balas salah, nanti menjadi api. Terjadilah pertumpahan darah.
bagaikan Muawiyah. Sayyidina Hasan 6 bulan berpuasa setelah Ali mati, diracun. Ulun yakin pian seberataan kedua ini mengatakan Aisyah itu murtad, termasuk anak dari belum tahu ilmunya. Aisyah itu murtad. Sahabat yang menghadiri Nabi mati sampai memakamkan itu hanya 2, Sayyidina Fadil dengan Sayyidina Ali. Yang lain itu keluar kota, nyus kekuatan mengganti Rasulullah. Apakah itu beradab? Termasuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lari. Aisyah waktu perang hilang di tanduan. Itu dikisahkan yang kita buat. Tahu-tahu datang dengan sapuan. Cemburu Rasulullah. Berkata Ali, "Ya Rasul, ceraikan dia." Disitulah membara-bara Aisyah. Sampai Ali terbunuh. Aisyah menyusur kekuatan. Aisyah bersatu dengan Muawiyah. 6 bulan setelah mati Ali diganti oleh Hasan. 6 bulan Hasan diracun. Akhirnya Sayyidina Husain menyerahkan kekuasaan. Saya tidak mau jadi khalifah, silakan ambil. Muawiyah kurang senang. Jangan-jangan keinginan ini membunuh kita. Cari. Dapat di Karbala, di Tanjung di kepala. Di negeri Najib, Irak, putus badannya. Sampai anak beliau 2 laki-laki mati. Dipancahnya oleh Muawiyah. Hanya 1 tinggalan, Ali Zainal Abidin yang bernama As-Sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bin Samuel Kazim. Kazim bin anak Ali Ar-Ridha dan seterusnya. Kok pian tahu kisahnya? Ulun ada kitabnya. Ada kitabnya. Ulun ada kitab silsilah dari Hadramaut. Parasnya banyak, mungkin silsilah sampai tahu semua. 3 juz ini dari Hadramaut. Dari Kayun. Ada 4 kali, 5 kali kalau bawa sini. Habib Husin kemarin juga ada sudah melihat. Habib Uli Asegaf yang di Gunung Pasir sana pernah ke rumah saya berapa kali. Silakan. Belum tahu menceritakan. Anda ini Al-Habsyi kemana jutuhnya? Di mana pertemuan Al-Habsyi tahu? Oh ini Al-Idrus, di mana pertemuannya? Tahu lah. Belum ada kitabnya. Jadi kada ngomong enggak ada kitabnya. Jadi melihat dulu. Seorang penguasa tidak mau membalas cacian orang. Bapak-bapak semua melaksanakan salat, tapi bapak belum bersih hati. Apakah terima salat? Belum bertanya. Rabbus sa'imi laisa lahu min siyami ila syahra. Banyak orang salat tidak memberikan pahala kecuali uyuh. Kenapa? Pertama, tidak tahu Allah. Yang kedua, belum bersih batin. Allah Maha Suci. Kalau tidak suci, zahir batin tidak bisa bertemu dengan Yang Maha Suci. Suci, zahir batin. Bapak mungkin zahir bisa bersih. Hilang bau, warna, dan rasa. Bersih pada zahir. Bagaimana bersih pada batin? Bagaimana istinya zahir? Bagaimana istinya batin? Batin wajib beristinja, bukannya zahir saja. Salat ada dua macam. Ada 2 macam salat. Pertama salat pada lugat, yang kedua salat pada istilah. Yang hebat salat pada istilah. Lugat cuma gerakan, lugatnya kelakuan, lugat cuma bacaan. Bapak ke masjid Jumat, sudah masuk ke masjid masih berbicara, gugur salat tahiyatul masjid. Tapi dia tidak tahu gugur tahiyatul masjid itu, yang penting masuk Allahu Akbar. Orang khutbah dia kipas enak-enak, wa man laga pada Jumat salah. Bersiap berbuat laga, maka tidak sah Jumatnya. Pian pulang ada saat zuhur. Tutang sudah. Hanya justru itu mantapkan tauhid. Sudah mantap baru belajar syariat. Berguru
Apa pian kedua guru hanya ikut-ikutan? Napa kata Nabi? Lepas ya. Malla sayhalahu fasayhuhu syaitanun. Barang siapa yang tidak berguru, sesungguhnya guru mereka setan. Sahih hadis. Jadi kalau pian kada mau ikut-ikutan, ayo nak sembahyang Jumat setelah 4 orang sujud dia. Nah, 3 kali barantur kada betal. Kenapa? Kada mau duitnya. Ya bang, anda betal. Dom bakantok. Betal di siku kada ajar. Soal guru jadi kitabnya kada betal betal. Ditang itu, tuan guru. Kitab nak pegang baca, kada belajar. Kenapa kada betal? Kada ingat bawa dua tuan guru yang ujar. Nah kira-kira ulun mengharapkan pian pertama tuntutlah ilmu tauhid untuk keselamatan pian agar amal pian terarah, agar amal pian ada alamatnya, agar amal pian kawa diambil. Yang kedua, sekalin pendapat berbeda, tetapi jangan hancur masyarakat, liang lahat kebersamaan kita. Ingat itu. Jangan wah ini Muhammadiyah, ini anu, jangan. Sama. Itikat pribadi masyarakat tetap bersatu. Masa itu banyak, rakar itu rukun. Kalau kacau bukan masyarakat tuh masa kacau namanya. Ingat itu. Agama tidak boleh dipertengkarkan. Silahkan ikut Muhammadiyah, asal jangan bertentangan dengan pemerintah. Silahkan apa saja. Coba pian di Barabai itu. Di Barabai itu 7 tarikat. Saya tarikat Nuksabandi, Habib Jin tarikat Alawiyin, ada tarikat Junaid Al-Baghdad, ada tarikat At-Tijani dari Maroko Syekh Idris. 7 Barabai tarikat belum pernah bertengkar. Sekarang masyarakat kecil aja bertengkar. Bayangkan. Di Barabai 2 majelis ta'lim yang besar. Punya saya dengan Haji Bahid. Belum pernah muridnya aja. Saya tidak mau murid saya bertengkar. Saya tidak pernah mengajarkan murid saya tidak beradab. Kalau orang mencaci, balaslah dengan bagus. Jangan balas dengan cacian. Jangan. Balas dengan bagus. Insya Allah orang itu akan tunduk pun kita. Jangan kita lawani. Mungkin kita melawani sama api. Datang durna lagi. Akhirnya perang. Jangan. Silakan tuntut asal sesuai dengan pemerintah. Seperti sekarang Ahmadiyah tidak boleh jangan lompat kita. Kan sudah ada tuh. Nah, ada itu nang bolehnya aja. Nang bolehnya aja. Banyak aja nang boleh. Nah, banyak aja nang boleh. Lain itikat, tapi jangan sampai bertengkar. Jangan sampai wasyar umuril muhaddasatuha. Ikam aku. Liang lahat tidak samaan. Satu dengan rumah tangga aja tidak bisa sama. Wa kullu muhdisin bid'ah, asal jangan ada-ada aja. Wa kullu bid'atin dalalah, bila ada-ada itu menyesatkan. Wa kullu adatin finnar, sahih hadis neraka. Jadi jangan ada-ada. Oh ini hadis, padahal di hadis itu ada-ada kan wa kullu dalalatin finnar, neraka. Nah, sampai di sini ulun menyampaikan. Kalau nasi kita kasih. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum ibadallah wa huwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Demikianlah santapan rohani yang telah disampaikan secara panjang lebar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya untuk kita kerjakan, dan semoga bisa menjadi cambuk bagi kita sekalian untuk lebih giat beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau sampaikan banyak terima kasih. Hadirin sekalian
yang berbahagia, menginjak acara berikutnya, yaitu penutup atau doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Masuri SPDE. Sebelum penutup atau doa disampaikan, bagi kami selaku pembawa acara, jika mulai awal hingga akhir terdapat kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Masuri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa agar diberikan keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti, dan diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Malik Rabbul Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi zul khalqa wal khuluqul azim. Taha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ahli al-khususan wa ila ruh majlis al-qayyum al-muttahhar fi hadha babul laut وعلى آل البيت الفاتحة بسم الله